Namaskar. Hello student. Good morning. How are you today? I hope all of you in a good condition and also have a good time with your family ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Miss Putri. Nah, anak-anak, Miss Putri akan melanjutkan pembelajaran ke tema 2. Yeay, kita sudah tema 2 ya. Tema 1 sudah berakhir dengan PH kemarin ya anak-anak. Nah anak-anak, bagaimana PH kemarin? Miss Putri harap kalian semua memperoleh nilai yang memuaskan ya. Hari ini Miss Putri akan melanjutkan ke tema 2 ya anak-anak. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Ya, Miss Putri rasa kalian sudah tidak sabar untuk pembelajaran hari ini. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja ya. Let's check it out. Lagi, namaskar. Welcome to the lesson with Miss Putri again ya. Hari ini Miss Putri akan melanjutkan materi IPS kita ke tema 2 ya anak-anak. Nah, apakah dari kalian ada yang sudah membuka buku mengecek materi di tema 2 mungkin? Ya, jadi materi di tema 2 kali ini itu tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seputar sumber daya alam di Indonesia ya nak. Nah, jagung mungkin sudah sering kalian dengar ya. Siapa yang nggak tahu jagung? Ayo, Miss Putri rasa semuanya sudah tahu jagung ya. Dan mungkin sebagian besar dari kalian sangat menggemari makanan yang satu ini ya. Jadi jagung itu bisa diolah menjadi bahan makanan. Berbagai jenis bahan makanan, baik itu lauk pauk, dessert ya, mungkin minuman ya, atau mungkin ditambah dalam topping pizza. Wow, lezat sekali ya nak. Nah, selain untuk bahan makanan, ternyata jagung juga bisa diolah menjadi bahan kerajinan loh nak. Apakah dari kalian ada yang pernah melihat bahan kerajinan dari jagung? Bagian jagung yang mananya yang digunakan sebagai bahan kerajinan ya? Iya, jadi bahan yang digunakan sebagai kerajinan tangan di bagian jagung itu adalah bagian kulitnya dan bonggolnya ya. Jadi kulitnya bisa diolah menjadi bahan kerajinan. Seperti apa rupanya? Yuk kita simak bersama-sama ya. Nah, untuk bahan makanan, bagian jagung yang diolah menjadi bahan makanan itu adalah bulirnya ya. Nah, ini contoh penampakan dari olahan jagung, bulir-bulir jagung. Apalagi kalau jagung manis ya. Wow, sedap sekali. Jadi makanan ini juga termasuk makanan tradisional ya nak. Pasti akan sering kalian temui di pasar tradisional ya. Atau bisa juga kalian olah sendiri ya. Jagung juga bisa digunakan sebagai bahan minuman ya, bisa mungkin ditambahkan dalam jus ya, itu sedap sekali rasanya, atau dalam kolak. Jagung manis enak sekali ditambahkan dalam kolak ya, bisa dicoba nanti di rumah bersama mama papanya ya nak. Kemudian bahan kerajinan itu kulitnya bisa diolah dan dirangkai menjadi seperti gambar ini ya nak. Ini adalah gambar bunga yang diolah dari kulit jagung yang sudah kering. Wow, bagus sekali ya. Ini masih diletakkan seperti ini aja sudah bagus sekali. Bagaimana kalau kita rangkai dan ditambahkan bunga daun-daun plastik ya? Pasti indah untuk mempercantik ruangan. Jadi bonggolnya juga bisa diolah menjadi vas bunga ya nak. Nah, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari ternyata sangat banyak ya. Karena jagung juga mengandung karbohidrat yang cukup besar sehingga bisa menggantikan nasi sebagai sumber makanan pokok. Wow, ternyata jagung itu super sekali ya. Jadi kalian itu kalau misalnya tidak ada nasi, tidak ada roti, susu pun habis, bisa mengkonsumsi jagung sebagai penggantinya. Oke? Selanjutnya, Miss Putri di sini akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak ya. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Tetapi ada beberapa wilayah yang
memiliki sumber daya alam yang mungkin tidak dimiliki di wilayah lain. Memang sangat mirip, wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang mirip-mirip di setiap pulaunya, tetapi ada ciri khasnya, ada yang sumber daya alam yang menonjol di satu wilayah. Oke? Yang pertama adalah Sumatera. Sumatera itu terkenal dengan hasil perkebunan dan pertambangannya, ya. Perkebunan dan pertambangan di Sumatera yang terkenal adalah kopi, lada, coklat, kemudian ada kelapa sawit juga loh di sana, jadi bisa diolah menjadi minyak. Ada juga pertambangannya. Jadi pertambangan yang dihasilkan di Sumatera itu yang terkenal adalah batu bara dan minyak bumi. Wow, ini bisa menjadi bahan-bahan atau komoditas ekspor ya. Kemudian ada Jawa. Jawa di sini yang terkenal adalah perkebunan, persawahan, dan pemanfaatan potensi lautnya. Perkebunannya yang terkenal yang sering Miss Putri dengar itu adalah perkebunan teh ya. Mungkin kalian juga sering mendengarnya. Kemudian ada perkebunan apel ya. Kemudian persawahannya juga terkenal karena Jawa salah satu daerah penghasil padi sehingga dikenal dengan lumbung padinya Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan potensi laut ya. Sudah jelas bahwa potensi laut di Indonesia itu sangat besar, 70% dari wilayah Indonesia itu terdiri dari lautan loh nak. Jadi hasil lautan di Indonesia itu sangat melimpah. Sudah pasti hasilnya berupa ikan, rumput laut, kemudian ada juga yang mengolah airnya menjadi garam dan penjemuran ikan asin ya. Kemudian ada Papua, daerah paling timur dari Indonesia, itu menghasilkan perkebunan dan pertambangan di sana yang menonjol ya. Perkebunannya yang terkenal di sana itu adalah perkebunan sagu. Jadi masyarakat di sana memanfaatkan sagu sebagai bahan makan pokoknya ya. Ada juga rempah-rempah ya. Kemudian pertambangannya itu ada emas, kemudian ada tembaga, logam ya, banyak batu-batuan juga di sana yang bisa diolah menjadi perhiasan. Oke. Next ada Kalimantan. Kalimantan yang terkenal di sana adalah pemanfaatan potensi hutan. Mengingat Kalimantan adalah wilayah terbesar dari Indonesia yang dikelilingi oleh hutan yang banyak di sana. Jadi sangat luas hutan di Kalimantan ya. Sudah pasti hasil dari hutan berupa kayu ya nak. Kayu yang terkenal itu adalah kayu mahoni, kemudian ada kayu jati dan juga ada damar. Berikut juga rotan ya. Selain pemanfaatan potensi hutan, ada juga perkebunan dan pertambangan, di mana perkebunan yang terkenal adalah kelapa sawit dan karet. Kemudian pertambangannya itu ada minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya adalah Sulawesi. Sulawesi ada perkebunan dan pertambangan, di mana perkebunan yang dengan hasil yang terkenal di Sulawesi itulah jagung dan pala ya. Kemudian pertambangannya itu ada pembuat aspal ya dan juga barang tambang. Jadi aspal ini ada di Pulau Buton di Sulawesi, itu terkenal sebagai penghasil aspal. Oke. Nah selanjutnya bagaimanakah pemanfaatan hewan dan tumbuhan? Nah di sekeliling kita kan banyak itu terdapat hewan dan tumbuhan. Mereka bisa dimanfaatkan sebagai apa saja ya? Wah sudah pasti sangat banyak manfaat dari hewan dan tumbuhan. Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah dipelihara untuk konsumsi. Jadi ada peternakan ya nak. Peternakan sapi, kambing, ayam ya. Kemudian ada babi juga. Jadi itu semuanya dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal konsumsi. Bisa dimanfaatkan telurnya, dagingnya ya, untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak ya. Kemudian dimanfaatkan tenaganya, bisa kalian lihat di persawahan. Jadi sapi itu membantu para petani untuk membajak sawahnya ya. Jadi tenaga mereka bisa dimanfaatkan oleh para petani. Dan juga transportasi zaman dulu itu menggunakan dokar yang ditarik dengan kuda ya nak. Jadi dulu kita sangat memanfaatkan tenaga binatang untuk kelancaran kehidupan kita ya. Kemudian selanjutnya adalah dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah kalau ini mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi hewan peliharaan? Mungkin sebagian besar dari kalian sangat suka ya saat stres atau mungkin jenuh ya. Jadi kalian
main dengan hewan peliharaan kalian. Seperti yang Miss Putri lakukan juga seperti itu ya. Jadi hewan peliharaan ini biasanya yang lucu-lucu seperti kelinci, anjing, kucing, dan burung ya, yang bisa dinikmati dan menghilangkan penat. Kemudian dimanfaatkan untuk obat-obatan. Nah, untuk pemanfaatan obat-obatan ini biasanya adalah tumbuhan. Tidak terkecuali binatang juga, tapi lebih banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat-obatan. Contohnya kumis kucing, kemudian kunyit putih ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat ramuan herbal. Kemudian dijadikan tanaman hias. Nah, fungsi tanaman hias ini tidak jauh berbeda dengan hewan peliharaan ya. Jadi untuk membuat mata kita menjadi refresh. Taman yang indah dengan bunga-bunga yang bermekaran itu membuat pikiran kita menjadi jernih kembali. Kemudian dijadikan bahan bangunan kertas dan perahu. Nah, kalau ini sudah pasti pemanfaatan dari hasil hutan, yaitu kayu-kayu yang besar seperti jati, mahoni, dan juga damar ya nak. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan? Nah, pertanyaannya, apakah ada sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan? Tentu tidak ya nak. Semua sumber daya alam itu memiliki manfaatnya masing-masing. Tapi kita kelompokkan lagi ya. Yang pertama adalah tanaman. Tanaman merupakan sumber daya alam yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Selain penghasil CO2, tanaman juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi juga binatang. Oke? Kemudian hewan. Hewan juga sangat bermanfaat bagi manusia. Seperti yang Miss Putri ceritakan tadi, manusia sangat membutuhkan tenaga dan juga untuk konsumsi sebagai sumber protein ya bagi tubuh manusia. Jadi hewan itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Kemudian ada air ini merupakan sumber kehidupan. Kemudian ada udara kita tidak bisa hidup tanpa udara ya nak. Bahkan astronot yang keluar angkasa, kenapa mereka bisa berlama-lama di luar angkasa? Karena mereka membawa persediaan tabung O2 loh ya. Jadi itu yang membuat mereka bisa berlama-lama melakukan penelitian di sana. Jadi mereka berbekal udara. Jadi bukan ACMI bekalnya seperti kalian ya. Bekal mereka adalah udara. Kemudian ada tanah. Tanah ini juga sangat bermanfaat sebagai pijakan kita. Di mana kita berpijak kalau tidak di tanah? Ya, tidak mungkin melayang juga ya, karena kita tidak punya sayap. Jadi tanah itu sangat berfungsi sebagai media tanam, media hidup ya. Kemudian ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui loh nah. Jadi ketersediaannya itu terbatas. Artinya kalian saat memanfaatkan atau menggunakan minyak bumi itu tidak boleh boros-boros ya. Harus hemat agar kelak anak cucu kalian juga bisa menikmati pemanfaatan dari minyak bumi. Oke? Nah, selanjutnya adalah contoh kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sepertinya semua kegiatan itu memanfaatkan sumber daya alam ya, tapi Miss Putri ambilkan contoh satu saja di sini, kegiatan yang sangat membutuhkan sumber daya alam lainnya, yaitu pertanian padi. Jadi padi ditanam itu membutuhkan matahari. Untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman, membantu dia untuk fotosintesis ya nak. Kemudian membutuhkan air juga untuk mengairi lahan. Persawahan yang kering tidak akan menghasilkan padi yang bagus. Kemudian ada tanah juga. Tanah yang subur bisa menghasilkan bulir-bulir beras yang besar dan enak ya. Jadi tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan padi sebagai media tanam. Kemudian ada kotoran hewan ya. Kotoran hewan itu bisa digunakan untuk penyubur atau pupuk tanaman padi tersebut ya. Selanjutnya adalah kerbau atau sapi. Sudah jelas manfaatnya untuk membantu para petani membajak sawah ya. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah udara. Jadi udara itu bisa membantu tumbuh-tumbuhan untuk mengolah bahan makanannya ya, yaitu proses fotosintesis. Jadi dia membutuhkan CO2. Untuk apa? Proses fotosintesis ya. Nah anak-anak,
Kekayaan alam di Indonesia berdasarkan kondisi daerahnya. Seperti yang tadi Miss Putri jelaskan, itu hanya segelintir saja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mendengar jelas atau belum memahaminya. Ya, Miss Putri sudah persiapkan satu video supaya kalian bisa menonton atau menyimak materi ini dengan lebih seksama lagi ya. Semoga kalian menikmati video ini dan materi yang Miss Putri sajikan bisa meresap dan kalian ingat dengan lama. Oke anak-anak? Selamat menyimak video ya.
Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran Miss Putri hari ini? Apakah kalian memahami materi yang Miss Putri berikan? Semoga kalian semuanya memahami materi yang Miss Putri sampaikan tadi ya. Namun, bila belum, kalian bisa mengulang kembali video dari Miss Putri, atau kalian bisa kontak Miss Putri langsung lewat nomor WhatsApp Miss Putri ya, yang bisa kalian tanyakan ke wali kalian masing-masing ya nak. Oke, pembelajaran hari ini Miss Putri tutup dengan namaskar.